Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur sampai hari ini kita tetap ada di dalam Tuhan, sekalipun ada begitu banyak pergumulan. Tetapi Tuhan memelihara kita sehingga kita ada di dalam Dia. Amin. Tidak ada yang lebih baik daripada mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia dan bahwa kita ada di dalam persekutuan orang-orang percaya. Puji Tuhan. Mari kita membaca Kolose pasal 3 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Kolose pasal 3 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Mari kita simak dengan baik-baik ayat-ayat ini, karena pesannya sungguh sangat menentukan bagaimana kita hidup hari-hari ini. Demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Puji Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita sekalian dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Dan yang terpenting ialah kalian harus saling mengasihi. Sebab kasih itulah yang menyatu padukan saudara-saudara semua sehingga menjadi sempurna. Hendaklah keputusan-keputusanmu ditentukan oleh kedamaian yang diberikan oleh Kristus di dalam hatimu, sebab Allah memanggil kalian untuk menjadi anggota satu tubuh, supaya kalian hidup dalam kedamaian dari Kristus itu. Hendaklah kalian berterima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini dengan jelas menasihatkan agar sebagai tubuh Kristus, kita ini saling mengasihi. Amin. Ini adalah perintah yang sangat-sangat jelas. Perintah yang sering kali kita dengar, dan yang akan tetap terus diperdengarkan oleh Tuhan. Bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai tubuh Kristus, kita harus saling mengasihi. Dalam terjemahan yang literal dikatakan, kenakanlah kasih. Dalam terjemahan sehari-hari, hendaklah kalian saling mengasihi. Mengapa kita terus diingatkan untuk saling mengasihi? Sebab kasih itulah yang akan mempersatukan kita, orang-orang percaya, dan di dalam kasih itulah hidup kita akan disempurnakan. Amin. Tanpa kasih, kita tidak akan benar-benar bersatu sebagai anggota tubuh Kristus, dan tanpa kasih hidup kita tidak akan pernah dapat mengalami kesempurnaan. Itu sebabnya kasih itu sangat penting. Dan kita tidak akan keberatan kalau kasih itu diberitakan setiap minggu dalam firman Tuhan. Amin. Karena setiap hari kita harus saling mengasihi, supaya kita benar-benar erat bersatu dan hidup kita disempurnakan di dalam Tuhan. Dan tidak hanya itu saudara, ayat ini menasihatkan kita supaya kita hidup dalam damai sejahtera Kristus. Maksudnya supaya kita memiliki damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita putuskan, itu bersumber dari damai sejahtera Kristus yang ada di dalam hati kita. Sehingga dengan damai sejahtera Kristus memerintah hidup kita, maka kita bisa berdamai seorang akan yang lain. Inilah perintah yang sangat jelas bagi kita. Bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai tubuh Kristus, kita harus saling mengasihi. Sebab hanya oleh kasih itulah kita akan dipersatukan dan disempurnakan. Dan sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki damai sejahtera Kristus sebagai dasar kehidupan kita.
supaya kita bisa berdamai seorang dengan yang lain. Mari kita melihat dengan lebih detail, saudara ya. Sebenarnya beritanya sudah jelas, tetapi saya mau melihat lebih detail supaya kita lebih ngerti apa sih maksud dari perintah ini. Yang pertama, perhatikan saudara bahwa kasih itu harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan. Amin. Paulus berkata, di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kita telah belajar minggu yang lalu bahwa kita harus mengenakan belas kasihan, kita mengenakan kemurahan, kita mengenakan kelemah lembutan, kita mengenakan kesabaran, kita harus saling mengampuni. Lalu Paulus berkata, tetapi di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Paulus berkata, saudara-saudara, sebagai tubuh Kristus, hendaklah kalian saling mengasihi. Jadi kasih harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita, gereja Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam persekutuan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita putuskan harus berdasarkan kasih. Tidak boleh ada dasar yang lain selain kasih. Apapun itu. Kita sedang mempersiapkan Natal, ada banyak hal yang harus dikerjakan, dan kita melakukannya hanya oleh karena kita mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Semuanya jauh dari kepentingan diri sendiri. Jauh dari rasa egois. Semuanya harus karena kasih, saudara. Menarik sekali, saudara, bahwa Rasul Paulus menasihati kita untuk mengenakan kasih. Kenapa kita orang-orang percaya harus diingatkan terus, kenakanlah kasih, kenakanlah kasih. Hendaklah kalian saling mengasihi, hendaklah kalian saling mengasihi. Kenapa sih kita seringkali diperintahkan untuk saling mengasihi? Sebab kasih itu tidak otomatis ada dalam diri orang percaya. Amin. Kita ini kalau sudah kumpul sesama orang percaya, nggak otomatis langsung kita penuh dengan kasih, kita bisa akrab, kita bisa rukun sepanjang waktu. Kalau udah rapat, pokoknya selalu enak, selalu baik, nggak ada konflik. Tidak, saudara, nggak otomatis. Jangan kita berpikir, enak sudah kalau yang kumpul, jemaat kumpul pasti nggak ada konflik, jemaat kumpul pasti aman. Kebaktian kaum pria Ibrahim nggak ada konflik, wanita Esther nggak ada konflik, pemuda remaja nggak ada konflik, kebaktian umum pasti kasih, pasti enak, pasti luar biasa. Enggak, saudara. Kenapa kasih terus diingatkan, kasih terus diperintahkan? Kita harus mengenakan kasih, sebab kasih itu nggak otomatis, saudara. Saya mau menyampaikan bahwa keluarga yang bahagia itu bukan keluarga yang bebas konflik. Amin. Amin. Adakah di sini keluarga yang nggak pernah bertengkar, nggak pernah konflik, nggak pernah bermasalah? Kalau ada mungkin tidak benar-benar berkeluarga, saudara. Pasti jaga jarak. Pasti nggak pernah makan bareng, nggak pernah jalan bareng, nggak pernah melakukan sesuatu bareng. Nggak ada keluarga yang tanpa konflik, nggak ada. Bertengkar itu biasa. Itu sebabnya kita diingatkan untuk terus mengenakan kasih, untuk saling mengasihi. Kalau Bapak Ibu melihat keluarga kami bahagia, jangan dipikir nggak pernah ada konflik. Pernah sampai nggak ngomong 3 hari 3 malam, kan begitu. Pernah sampai ungkur-ungkuran. Nggak jarang itu kata-kata nada tinggi. Dan kalau sekarang kami menikmati yang namanya kerukunan, kedamaian, kebahagiaan, karena kami berusaha untuk terus saling mengasihi, kami berusaha untuk menyelesaikan konflik, menyelesaikan masalah. Tiap ada pertentangan, kami terus berdamai. Tiap ada pergumulan, kami terus mengusahakan kesepakatan. Amin. Nggak ada keluarga bahagia tanpa konflik.
Yang ada adalah keluarga bahagia yang dengan sungguh-sungguh mengenakan kasih. Tatkala ada konflik, tatkala ada pergumulan, tatkala ada perselisihan, mereka saling mengasihi, mereka berbelas kasihan satu dengan yang lain, mereka sabar, mereka berkemurahan, mereka lemah lembut dan saling mengampuni. Itu realitasnya, saudara. Kalau saudara masuk ke GBC, jangan dipikir di situ udah ada masalah, saudara. Wah, ini kampus putih, sekalipun catnya merah. Ini penghuninya para calon pendeta, pasti nggak ada konflik. Siapa bilang kopi atau lenyap? Kalau berdoa makan ditutup makanannya. Tuhan berkati makanan. Kalau terbuka melek, amin, hilang semua, saudara. Karena doanya sucikan makanan ini, suci betul, saudara, bersih. Nah itu. Masuk ke sana ada konflik itu antara orang-orangnya. Iya Pak, iya, yang di asrama. Kamu konflik gak? Lihat matanya, iya saudara. Iyalah, masa hidup sebulan bersama-sama gak ada konflik? Pemain musik kalau latihan pernah bertengkar gak? Yang satu maunya ini, yang satu maunya itu. Enggak ini A, enggak ini B, ini C, ini D. Terus aku metuai. Mereka tetap akur seperti sekarang karena mereka berusaha untuk terus saling mengasihi, saling memahami, saling menerima, saling memaafkan. Amin. Itu realitanya, saudara. Jadi jika ada kasih dalam keluarga kita, jika ada kasih dalam tim musik ini, jika ada kasih dalam asrama GBC, jika ada kasih dalam gereja ini, karena kita mengupayakan perdamaian setiap kita menghadapi konflik. Iya kan? Kita ada usaha untuk menyelesaikannya. Makanya dikatakan kenakanlah kasih, hendaklah kita saling mengasihi. Saudara, kita tidak perlu sabar kalau kita rukun terus. Ya, kita nggak perlu berkemurahan kalau kita berdamai terus. Kita nggak perlu diajar untuk rendah hati, untuk saling mengampuni kalau nggak ada masalah. Jadi Paulus memahami betul bahwa gereja bukan persekutuan yang sempurna. Bahwa gereja pasti akan ada konflik. Pasti akan ada masalah. Itu sebabnya kita diajar untuk terus ingat, hendaklah kenakan kasih, hendaklah saling mengasihi, harus belas kasihan, harus sabar. Kadang yang lain kalau ngomong nyelekit, saudara, hendaklah sabar. Kadang yang lain gak peduli, hendaklah berbelas kasihan. Kadang yang lain mau menang sendiri, hendaklah kenakan pengampunan. Amin, saudara. Kan itu seharusnya. Kita tidak bisa nanti tidak cocok sama main keyboardnya langsung keluar salah satu. Wes aku gak main-mainan wes. Lalu pemain drama ikut, wes aku melok pisan. Kan nggak mungkin. Mereka ini jadi satu tim karena bukan tanpa konflik. Wah aku cocok kambe pojohan, aku cocok sama Tinus. Enggak, pasti ada nggak cocoknya. Saya dengar kadang sampai ada yang ngejek-ngejek, main ngono gak iso, lek gak sabar gak tetap di situ, saudara. Amin. Ini yang diajarkan Tuhan bagi kita. Jadi kalau ada orang ada konflik sedikit lalu pergi, ya papa sama mama ada konflik, cari papa lain. Cari mama lain apa begitu? Anak rumah tangganya dianggap gak enak, cari keluarga baru, gak mungkin kan, saudara? Harus menyelesaikan. Makanya kenakanlah kasih yang mengikat, yang mempersatukan, yang menyempurnakan. Hendaklah kalian saling mengasihi sebab gereja itu tidak sempurna. Orang-orangnya itu kan dari orang berdosa. Jadi Kristen gak langsung sempurna, gak langsung baik, gak langsung seperti Yesus, butuh proses. Dalam proses itu pasti ada konflik, ada pergumulan. Makanya kenakanlah kasih. Hendaklah kita saling mengasihi seorang dengan yang lain. Karena kasihlah yang mempersatukan dan yang menyempurnakan.
Nah saudara, saya mau mengatakan bahwa bagi orang Kristen, kasih itu bukan pilihan. Kasih itu adalah perintah. Tidak bisa kita memilih untuk tidak mengasihi. Saya nggak bisa memilih untuk tidak sabar. Kalau untuk orang ini saya tidak bisa sabar. Kalau sama dia saya masih bisa sabar. Kalau yang ini saya masih bisa toleran. Yang lain nggak bisa. Enggak saudara. Kasih itu perintah untuk semua orang. Memang kadang kita bisa dekat dengan orang-orang tertentu, tetapi sulit dekat dengan orang lain. Bukan karena kita, karena orang ini memang sulit untuk dekat dengan kita. Kadang menjauh loh saudara. Kita sudah coba ramah, menyapa, tapi dia memang sengaja menjauh. Tapi tidak bisa kita, kalau sama ini aku masih bisa, yang sama ini enggak, dia enggak mau aku dekatin. Enggak bisa begitu. Kasih itu perintah. Amin saudara. Kita nggak bisa pilih-pilih. Aku pilih tim A saja. Aku nggak mau main sama tim B. Orang-orangnya nggak enak. Kalau tim A enak, bawa pisang goreng, ada kopinya. Kalau tim C nggak enak, garingan. Masa seperti itu? Wah, kalau sang leader ini enak saudara. Nggak bisa. Wah, lek pendeta ini seneng aku, lek sing ini aku nggak bisa. Atau kita pilih-pilih jemaat mana yang kita layani. Saudara, kasih itu bukan pilihan, kasih itu perintah. Dan itu bukan perintah yang sederhana, bukan perintah yang kecil, itu perintah yang besar bagi kita. Ingat hukum yang pertama dan yang terutama itu. Tapi pertama-tama lihat saudara, Matius pasal 5 ayat 44. Ini banyak ayat yang mengatakan bahwa kasih itu adalah perintah yang besar. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Ini perintah, bukan perintah yang ecek-ecek, ini perintah yang besar. Bukan hanya kasihilah sesamamu, tapi kasihilah musuhmu. Saudara menganggap musuh siapa? Saya anggap kita tidak menganggap ada yang bermusuhan di sini. Semua kita saudara di dalam Tuhan. Apalagi saudara. Coba Matius 22 ayat 39. Setelah hukum yang terutama dikatakan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah yang sangat besar saudara. Kemudian kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin saudara. Masih ada banyak perintah yang lain. Saudara, kalau mau dituruti, banyak ayat tentang itu. Itu hanya sebagian saja yang bisa kita baca saat ini. Bahkan dalam 1 Yohanes kita membaca kasih itu adalah sentral dari berita 1 Yohanes. Dan kasih sebagai batu ujian apakah kekristenan kita murni atau tidak. Yohanes berkata, barang siapa mengaku ada di dalam Yesus, tetapi membenci saudaranya, dia menipu dirinya sendiri. Barang siapa mengaku ada di dalam terang, tetapi tidak mengasihi sesamanya, dia menipu dirinya sendiri. Makanya, kasih itu adalah perintah bagi kita, dan bukan perintah yang kecil. Tapi itu adalah perintah yang besar. Amin. Amin.
Maaf saudara, saya tidak menyalahkan setan membuat saya batuk. Ntar saya bilang, setan gak senang dengan khotbah ini jadi saya dibuat batuk. Oh enggak saudara, memang lagi batuk. Gak tahu kesela apa ini. Kemudian tentang kasih saudara, saya mau sampaikan lagi bahwa untuk kita bisa saling mengasihi, terima kasih, ini kasih yang nyata dalam perbuatan. Tapi atas perintah istri saya kelihatannya. Saudara, untuk kita bisa saling mengasihi, maka kita harus mengerti apa sih sesungguhnya kasih itu. Jangan sampai kita mengasihi dengan cara yang keliru, saudara. Kadang orang berpikir kasih itu sekedar perasaan saja. Oh, aku punya perasaan hangat sama dia. Oh, aku ini cocok sama dia, klop. Aku rasa klik sama dia. Bukan itu, saudara. Kasih lebih dari sekedar perasaan. Karena kalau tidak, kasih itu tidak dapat diperintahkan, saudara. Kita tidak bisa sewaktu-waktu mengubah emosi kita dari tidak senang menjadi senang. Tapi sekalipun mungkin perasaan kita sedang tidak in sama orang itu, tapi kita bisa mengasihi orang itu. Amin, saudara. Saya lihat ibu-ibu yang marah sama anaknya itu kan. Ngene iki lek arek gak nek diatur, kotor kabeh, tapi ya didusi, saudara ya. Iya kan? Halo? Ini oleh-oleh keluyuran sampai keluwen, ya dipasti makan, disuapin, saudara. Perasaannya nggak enak, tapi tetap mengasihi. Bukan, memang arek ini keluyuran tok ditinggal lungo, ya itu baru kasih perasaan. Nggak, kata kasih makan, sebelum hatiku enak, aku nggak mau deket sama kamu, itu bukan kasih. Oh, anak ini kali mecah no piring, wah anak pecah piring, tapi disaponi piringnya, saudara ya. Dibuang. Kadang jengkel sama suaminya, isu-isu loh, saudara. Gak ngewangi bojone ya digawe no kopi, saudara. Perasaannya lagi gak enak, tapi masih mengasihi. Jadi kasih bukan sekedar perasaan. Kadang kasih juga tegas, saudara ya. Kasih itu bukan sentimental. Menegur, menasihati, menyatakan yang salah, memberi pujian, tapi juga mendisiplin. Itu kasih yang benar. Lihat Tuhan Yesus. Bapak Ibu percaya Yesus selalu bertindak dalam kasih? Amin. Kalau begitu, kenapa dia marah pada murid-muridnya? Apakah itu bukan kasih? Pada waktu Petrus berkata, ketika menjawab Yesus, tidak lama lagi aku ke Yerusalem dan aku disalibkan. Tidak akan terjadi itu, guru. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Nyalah kamu iblis. Petrus dibilang iblis. Apakah Yesus tidak mengasihi Petrus? Ingat ketika Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu hei orang-orang Farisi, hei kamu keturunan ular beludak. Apakah itu bukan kasih? Ya, apakah kalau kasih itu melakukan yang menyenangkan saja, mau permen iya, coklat iya, es krim iya, capcay iya, udang iya, nggak lama stroke, saudara. Iya Pak ya. Sekarang udah makan capcay, fuyung hai, nanti malam, nanti siang nasi putih, tempe kukus, kan begitu. Malam lagi mau stop tidak boleh, seperti tadi malam. Anak saya pengen roti. Saya bilang sama mamanya, "Mah, pengen roti." Enggak, baru makan apa tadi? Nah, itu saudara. Itu kasih. Dalam hati saya, cek kerenge bojoku ini. Minta roti aja enggak boleh. Tapi itu sayang, saudara. Amin. Yesus mengecam banyak orang karena kasih. Jadi apa sih kasih itu? Coba kita baca Efesus 5 ayat yang kedua. Efesus 5 ayat yang kedua. Saya mau mendefinisikan kasih dari ayat-ayat ini. Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita
sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah, ya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat 25 coba saudara. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi kasih itu apa sih? Kasih itu bicara tentang pengorbanan diri. Seperti Yesus telah mengorbankan dirinya, menyerahkan dirinya. Kasih itu bicara mengenai komitmen kepedulian yang menunjukkan dalam usaha untuk mencari kebaikan yang tertinggi bagi orang yang dikasihi. Jadi Yesus mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya supaya apa? Supaya kita mengalami kebaikan yang tertinggi. Apa itu saudara? Supaya jiwa kita diselamatkan. Itu kasih yang sejati. Kasih itu pengorbanan supaya orang lain hidupnya jadi lebih baik dari sebelumnya. Kasih itu mengangkat derajat orang lain. Saudara, ini aja kita perlakukan untuk binatang, apalagi untuk manusia, saudara. Dulu bapak saya punya ayam, dulu ayam tuh pagi dielus-elus, disiram, saudara, dibersihkan, disuap dengan jamu, dikasih makan yang baik, sehingga ayam itu jadi gagah, saudara. Nah, pengorbanan untuk binatang ya. Kalau kita punya burung piaraan yang bagus, kita kasih sangkar yang bagus, ini hanya contoh aja. Nah kalau orang lain, apakah kita mau berkorban untuk menaikkan derajat kehidupan orang lain, untuk mengangkat kehidupan orang lain? Itu kasih yang sesungguhnya, bukan soal perasaan saja. Memang kasih itu ada perasaannya, tapi bukan sekedar perasaan. Saudara, jadi inti kasih bukan perasaan tapi komitmen. Komitmen bukan komitmen untuk membuat orang lain senang, happy-happy saja. Enggak, tapi komitmen untuk membuat orang lain memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Dan kehidupan yang jauh lebih baik adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Amin. Jadi kadang kasih harus mengatakan tidak pada orang yang dikasihi. Tidak harus selalu iya. Kadang seperti Yesus berkata, celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat. Saya nggak berani begini, saudara. Celakalah kamu ke sana tembok, hai ahli-ahli Taurat. Amin. Kadang kasih harus seperti itu, karena tujuannya adalah mengorbankan diri untuk kebaikan orang lain. Kita perlu lemah lembut untuk menuntun orang kepada pertobatan. Kita harus sabar kalau ada teman-teman seiman kita yang mungkin dalam tanda kutip jengkelkan, tidak mau berubah, masih hidupnya nggak karu-karuan. Kita tetap sabar memeluk, merangkul dia dengan penuh pengorbanan, korban perasaan, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, supaya orang itu menjadi orang yang lebih baik. Semakin hari semakin menjadi lebih baik seperti Yesus dan memuliakan Yesus. Ini kasih yang seharusnya kita lakukan, saudara. Kasih itu selalu bicara pengorbanan. Nah kalau kasih nggak mau berkorban, itu bukan kasih yang sesungguhnya. Mengasihi pasti sakit, saudara ya. Karena untuk mengasihi kita, Yesus firman menjelma menjadi manusia. Bapa memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, dan Yesus memberikan nyawanya bagi kita. Yang namanya kasih itu pasti berkorban. Kalau mengasihi seseorang tapi maunya nyaman, itu bukan kasih yang sesungguhnya. Amin. Kalau engkau mengasihi gereja ini, engkau pasti berkorban untuk gereja ini. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan mengorbankan hidupmu untuk Tuhan. Kalau engkau mengasihi sesama, engkau akan mengorbankan apa saja untuk menolong dia menjadi serupa dengan Yesus. Enak gereja kene dilayani. Iya, itu bukan kasih yang sejati. Karena kasih pasti berkorban. Amin, saudara.
Kasih ada kepeduliannya juga, itu sisi emosinya, ada perasaan melihat orang membutuhkan, lalu dia melakukan sesuatu. Kasih juga nyata dalam perbuatan. Artinya bukan omong kosong. Banyak orang omong kosong tapi nggak melakukan apa-apa. Ya, anggap aja dalam keluarga. Waktu anggap aja ini ya ini sementara belajar online ini, istri pagi-pagi bangun jam 4, masak, sibuk, kemudian cuci piring, setelah itu mandiin anaknya, kasih baju, nyiapin HP-nya, nyiapin laptopnya, nemenin belajar online, setelah itu siang nyiapin makan siang, lalu suaminya kan work from home, pas lagi tidak ada kerjaan, dia asik baca koran, nonton TV, terus dia bilang begini, "Duhai sayangku, alangkah lelahnya engkau bangun jam 4 pagi, cuci piring, masak, siapan sarapan, nemenin anak sekolah online, kemudian siang makan siang, malam ngelonin anak sampai tidur, baru engkau istirahat. Aku doakan supaya engkau sehat-sehat saja." Apa begitu, saudara? Ya kalau off dada kerja ya bantu dong cuci piring, bantu dong ngajarin anak, temenin dong anak-anaknya, bantu dong nyiapin makan siang. Itu bukan omong kosong. Saudara, jelek-jelek orang-orang yang ada kotak di depan itu untuk Semeru itu kasih nyata, tapi tidak tahu bener enggaknya ya, tapi itu kasih nyata. Kadang kita berdoa, Tuhan berkati penduduk di lereng Semeru, mereka kena hujan debu, mereka terancam, tolong mereka, lindungi mereka, tapi kita nggak buat apa-apa. Seperti kata Yakobus, "Saudaraku, engkau lapar, engkau kedinginan, pulanglah, pakailah mantel, minumlah kopi panas, coklat panas, es panas." Oh, nggak ada ya. Minuman panas, dan istirahatlah. Padahal kita punya kopi, kita punya roti, kita punya selimut di sini. Maka kasih harus nyata dalam tindakan. Amin. Mengulurkan tangan. Kasih itu selalu tidak nyaman, karena kita harus menyingsingkan tangan, lengan, dan kita mengerjakan, membantu orang dalam pergumulannya. Jadi kalau ada orang membutuhkan, mari kita ingat lagunya Gombloh, "Ku sing-singkan lengan." Kerja, itu kasih. Ya, kita seringkali dengan sopan mengatakan, "Oh Tuhan tolong ya, Tuhan berkati ya," padahal kita bisa memberkati orang itu. Saya doakan ya. Ya memang doa itu bukti kasih, tapi kalau kita punya sesuatu untuk diberikan, why not? Nah, kemudian saudara, kasih yang benar itu dasar dari kesatuan Kristen yang sempurna. Kasih itu mengikat orang-orang percaya. Di luar kasih, saudara, orang Yahudi dan orang Yunani mereka selalu berkelahi. Di luar kasih mereka tidak pernah akur. Bahkan orang Samaria yang dianggap warga Yahudi kelas 2 gak pernah akur dengan orang Yahudi. Tetapi di dalam kasih mereka bersatu, erat sehati sepikir. Kasih itu mengikat persekutuan orang-orang percaya. Betapapun berbedanya kita pagi hari ini, tapi kita diikat oleh kasih yang menyempurnakan kita. Amin. Saudara, memang dulu orang, wah, burung pipit nggak akan terbang dengan Raja Wali. Burung Raja Wali nggak akan terbang dengan burung tekukur, memang iya. Tapi kita ini sama-sama orang percaya, berlatar belakang berbeda. Orang berbeda susah ketemunya. Beda pikir, beda rasa, beda sikap, beda kepentingan. Tapi kasih yang membuat kita terikat satu dengan yang lain. Itu sebabnya saudara, kalau kita jadi Kristen hanya sekedar datang pulang, nggak mau berhubungan dengan orang Kristen yang lain, kita ini bukan anggota tubuh Kristus. Karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan.
persekutuan tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu, izinkan saya menyelesaikan bagian yang kedua ya. Mungkin tidak lama. Yang kedua, perhatikan saudara. Bahwa kasih itu harus ditunjukkan apa? Dalam hubungan yang penuh damai sejahtera di antara sesama orang percaya. Kasih nyata dalam membangun hubungan damai sejahtera. Ayat yang ke-15 dituliskan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kasih harus dinyatakan dalam perdamaian seorang akan yang lain. Sudahkah kita berdamai seorang dengan akan yang lain? Kalau ada konflik, sudahkah kita coba menyelesaikannya? Sudahkah kita coba menelpon, datang, bertanya, memperbaiki hubungan? Kalau Bapak Ibu ada rasa nggak enak sama saya, telepon lah. Atau datang. Dan semua harus seperti itu. Karena kasih harus nyata dalam perdamaian. Dan agar damai sejahtera Kristus itu ada dalam hubungan-hubungan kita, maka terlebih dahulu kita harus memiliki damai sejahtera Kristus dalam hidup kita. Amin, saudara. Kalau kita nggak memiliki damai sejahtera Kristus di hati, nggak mungkin kita bisa berdamai dengan orang lain. Efesus 2 ayat 14. Efesus pasal 2 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Amin. Jadi milikilah damai sejahtera Kristus itu supaya kita bisa berdamai dengan orang lain. Kemudian yang kedua, saudara, untuk kita bisa berdamai, apa caranya, saudara? Kita harus mengetahui bahwa kita ini menyelamatkan kita untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Kita ini harus menjadi anggota tubuh Kristus. Kita dibaptiskan menjadi satu tubuh. Kita dipanggil, kata firman Tuhan. Saya baca lagi dalam kitab Kolose tadi ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Panggilan kita adalah menjadi satu tubuh. Tuhan tidak pernah memanggil kita menjadi solo Kristen, gereja individu, tidak pernah. Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan orang-orang percaya, gereja lokal. Dan sebagai tubuh Kristus kita harus berdamai satu dengan yang lain. Makanya tadi saya katakan, tidak cukup hanya datang ke gereja, ikut nyanyi, dengar khotbah, beri persembahan, pulang, nggak mau kenal dengan sesama orang percaya yang lain. Itu bukan tubuh Kristus. Memang sekarang ini gereja tampaknya kurang persekutuan, tapi tidak dengan gereja mula-mula. Mereka akrab, saudara. Kita akrab sekalipun kalau ngomong jaraknya 1 meter dan bermasker. Bapak Ibu, saya tidak marah-marah ya. Pengen tak buka aja masker ini. Saya nggak marah kok, saya senyum terus dari tadi. Tapi saya semangat. Amin. Ini saudara, kita ini dipanggil untuk menjadi satu tubuh, bukan untuk yang lain. Memang harus bersatu. Itu panggilan kita, saling mengenal, saling mengasihi, membangun hubungan. Kalau ada konflik, sama-sama menyelesaikan. Melayani Tuhan bersama-sama. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saudara, kita harus mengizinkan damai sejahtera Kristus itu memerintah hati kita. Maksudnya apa? Dalam terjemahan aslinya itu sebagai wasit. Apapun yang kita putuskan, apapun yang kita pikirkan ketika menghadapi konflik, harus tujuannya damai sejahtera. Amin, saudara. Ya apa ini bisa pulih? Ya apa kita bisa rukun lagi? Ya apa kita bisa kumpul lagi? Ya apa kita bisa harmonis? Bukan kalau ada masalah, wes tinggal aja wes. Akeh liyane. Wes metu ae teko kono.
Itu bukan damai sejahtera Kristus, saudara. Udah nggak usah ngomong, sudah. Nggak apa-apa, kita jaga jarak aja. Seperti landak, selama jaga jarak, nggak ada masalah. Iya toh, ada duri-durinya. Enggak harus begitu. Keputusan kita ketika ada konflik bukan, udah putus hubungan, udah kita nggak usah kontak, bukan. Gimana kita bisa pulih, gimana kita bisa baik, gimana kita bisa akur, itu yang dipikirkan. Damai sejahtera itu yang harus menguasai hati kita. Bukan keinginan untuk perpecahan, keinginan untuk saling menjauhkan. Karena kita anggota tubuh Kristus, saudara. Ketika kita mengusir orang lain, sama saja kita memotong anggota tubuh kita sendiri. Ketika kita membuang saudara kita seiman, sama saja kita membuang tubuh kita sendiri, bagian dari tubuh kita sendiri. Dan yang terakhir, saudara, saya buat cepat. Supaya kita bisa berdamai dengan sesama orang percaya, kita harus mengucap syukur atas damai sejahtera Kristus yang diterima dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kata Paulus, dan bersyukurlah, berterima kasihlah, sebab engkau telah didamaikan oleh Kristus, dan dengan mengucap syukur atas perdamaian dengan Allah, maka engkau harus berdamai dengan orang lain. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, kita juga mensyukuri kalau orang lain sudah berdamai dengan Allah. Amin, saudara. Sekalipun mungkin dia bermasalah dengan kita, mungkin dia jengkelin saya, tapi saya bersyukur dia percaya Yesus, dia kenal Yesus. Mungkin dia lagi bermasalah, Tuhan pasti bekerja dalam hidupnya, dan saya mau menolong dia untuk menjadi seperti Yesus. Jadi ketika kita melihat diri kita, kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan, kita dikaruniakan damai sejahtera Kristus, dan ketika melihat orang lain, kita juga bersyukur orang itu sudah terima Yesus. Amin. Dan sekalipun dia lagi bermasalah dengan saya tidak fokus dengan masalah saya fokus pada damai sejahtera Kristus yang ada dalam diri saya, dan saya fokus ada Yesus dalam diri orang itu. Maka kita harus mengupayakan perdamaian. Amin, saudara. Mari, sebagaimana Kristus telah memberikan nyawanya bagi kita, untuk keselamatan jiwa kita, mari kita saling mengasihi. Mari kita mengenakan kasih yang mengikat, yang mempersatukan dan menyempurnakan itu. Dan mari sebagai tubuh Kristus, kita berdamai seorang dengan yang lain. Izinkanlah damai sejahtera Kristus ada di dalam hidup kita. Damai sejahtera Kristus memerintah hati kita. Semua keputusan dan semua yang kita tindakan yang kita ambil berdasarkan kasih Kristus. Dan mari kita bersyukur atas damai sejahtera Allah dalam hidup kita, dan bersyukur atas damai sejahtera atas hidup orang lain. Amin, saudara. Saya bersyukur pada Bapak Ibu diselamatkan, dan kalaupun toh mungkin ada masalah, saya berharap melalui masalah itu semua kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdiri.